Semangat! Meskipun kalah lawan Irak, timnas Indonesia masih ada peluang lolos ronde ketiga Piala Dunia 2026. Supporter harus tetap dukung timnas. Pemain timnas Indonesia dilarang main-main dengan Shin Tae-yong. Sangat mulia, timnas Indonesia akan sumbangkan denda pemain ke panti asuhan. Sangat cinta dengan timnas Indonesia, supporter sampai mengular hingga keluar ke SUGBK. Dapat kabar baik dari FIFA, Erick Thohir sampai berterima kasih. Pemain timnas Indonesia akui taktik Shin Tae-yong justru jadi bumerang saat lawan Irak. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia jangan main-main dengan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat disiplin saat memimpin timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Yoo Ja-hoon, salah satu staf pelatih timnas Indonesia. Yoo Ja-hoon yang pernah menjadi salah satu kiper terbaik di Liga Indonesia dan kini berusia 39 tahun, saat ini menjabat sebagai asisten pelatih kiper timnas Indonesia. Yoo Ja-hoon mengatakan bahwa ia banyak belajar dari cara Shin Tae-yong menangani para pemain timnas Indonesia. Mantan pemain Persipura Jayapura tersebut sangat mengagumi sikap disiplin Shin Tae-yong dalam melatih. Saya belajar banyak dari dia, terutama tentang disiplin, kata Yoo Ja-hoon. Disiplin sangat diutamakan olehnya. Pemain harus disiplin. Meskipun begitu, Shin Tae-yong bukanlah sosok yang menakutkan bagi para pemain. Yoo Ja-hoon menggambarkan pelatih berusia 53 tahun itu sebagai seseorang yang suka bercanda dengan para pemain dan staf pelatih. Shin Tae-yong juga dikenal ramah kepada seluruh anggota timnas Indonesia. Shin Tae-yong suka bercanda dengan pemain dan staf pelatih, ujar Yoo Ja-hoon. Dia orang yang sangat ramah. Ketika ditanya tentang sanksi berat bagi para pemain yang melanggar aturan selama kamp pemusatan latihan, Yoo Ja-hoon membeberkannya. Salah satu bentuk sanksi tegas tersebut adalah denda untuk setiap keterlambatan, baik terlambat hadir di sesi latihan maupun sesi pertemuan tim. Yoo Ja-hoon mengungkapkan bahwa denda untuk setiap keterlambatan kini sudah naik 2 kali lipat dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000. Shin Tae-yong akan sumbangkan denda pelanggaran disiplin pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memiliki rencana mulia dengan dana denda dari pelanggaran disiplin para pemainnya. Rencananya dana tersebut akan disumbangkan ke sebuah panti asuhan. Shin Tae-yong menerapkan aturan disiplin yang ketat di timnas Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan hukuman tegas berupa denda senilai Rp1 juta untuk setiap pelanggaran disiplin. Yoo Ja-hoon, asisten pelatih kiper timnas Indonesia, menjelaskan bahwa ada 3 jenis keterlambatan yang bisa membuat pemain didenda: terlambat saat makan tim, terlambat saat meeting, dan terlambat saat sesi latihan. Menurut Yoo Ja-hoon, denda keterlambatan awalnya sebesar Rp500.000, tetapi dinaikkan menjadi Rp1 juta seiring dengan meningkatnya nilai kontrak pemain dengan klub. Rencananya denda itu akan dikumpulkan dan pada akhir tahun disumbangkan ke panti asuhan atas nama timnas Indonesia. Ini adalah ide dari coach Shin Tae-yong, ujar Yoo Ja-hoon. Pada tahun 2022, Shin Tae-yong pernah berkunjung ke pondok pesantren Daarut Taubah di Bandung dan menyumbangkan hadiah yang diperolehnya setelah memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Antrean supporter timnas Indonesia sampai mengular di luar SUGBK.
Ribuan supporter timnas Indonesia antre panjang untuk memasuki ring 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta jelang pertandingan melawan Irak pada Kamis (6/6). Menurut pantauan Indonesia.com, pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, para supporter terlihat tertib menunggu giliran masuk ke gerbang. Panitia telah membagi barisan penonton sesuai dengan kategori tribun masing-masing. Kepadatan penonton di SUGBK sudah mulai terlihat sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Banyak supporter timnas Indonesia datang lebih awal agar bisa masuk ke stadion lebih cepat dan menghindari desak-desakan. Kalah dari Irak, peluang timnas Indonesia lolos putaran ketiga Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 6 Juni. Kekalahan ini membuat Indonesia tetap memiliki 7 poin di grup F, sementara Irak memimpin dengan 15 poin. Kini timnas Indonesia harus berjuang di laga terakhir melawan Filipina untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Indonesia wajib menang di laga terakhir grup yang akan dimainkan pekan depan agar tidak bergantung pada hasil pertandingan lain. Peluang tetap ada, kita masih menghadapi pertandingan terakhir lawan Filipina. Jika Indonesia menang, dipastikan lolos ke putaran ketiga. Kalaupun tidak menang, kita masih harus melihat pertandingan lain karena kita bersaing dengan Vietnam, kata pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo. Kegagalan meraih poin dari Irak dinilai mengecewakan karena Indonesia sebenarnya bisa memastikan lolos jika menang dari Irak. Timnas Indonesia dapat kabar baik hingga berterima kasih kepada FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, atas bantuan FIFA dalam pembangunan Pusat Pelatihan Nasional (NTC) pertama untuk Timnas Indonesia di IKN. Pembangunan ini sepenuhnya didanai oleh program FIFA Forward Development dengan nilai $5,4 juta sekitar 87,91 miliar rupiah. Kami sangat menghargai dukungan dan kemitraan berkelanjutan dari FIFA dalam upaya ini, tulis Erick dalam suratnya kepada Infantino yang dipublikasikan di laman resmi FIFA. Kontribusi Anda telah berperan penting dalam kesuksesan proyek ini dan kami berharap dapat merayakan tonggak sejarah ini bersama Anda, tambahnya. Erick juga menyebutkan bahwa dukungan FIFA Forward sangat penting dalam menarik pendanaan tambahan untuk pembangunan NTC. Dengan dukungan FIFA, pemerintah Indonesia terdorong untuk menyediakan dana tambahan sekitar $10 juta setara 163 miliar rupiah. Pendanaan dari FIFA memungkinkan pembangunan 2 lapangan standar internasional dengan sistem lampu sorot, asrama pemain 2 lantai untuk 150 orang, dan ruang ganti tim. Sementara itu, dana tambahan dari pemerintah Indonesia memungkinkan pembangunan 2 asrama tambahan, lapangan multi olahraga, dan lanskap area. Total akan ada 8 lapangan yang dilengkapi kolam renang, area pelatihan fisik, dan stadion mini berkapasitas 600 orang. Proyek ini telah mencapai 90% dan dijadwalkan selesai pada bulan Juli. Peresmian NTC diperkirakan akan berlangsung pada Agustus 2024, sekitar 9 bulan setelah proyek disetujui oleh Komite Pembangunan FIFA pada November 2023. Gianni Infantino mengaku terharu menerima surat ucapan terima kasih dari PSSI. Saya sangat terharu menerima surat ucapan terima kasih dari Presiden PSSI dan senang melihat kerjasama ini berjalan untuk mendukung sepak bola di Indonesia, kata Infantino di laman resmi FIFA. Pemain timnas Indonesia akui taktik Sintayong justru malah jadi bumerang. Pemain timnas Indonesia Shaina Patinama mengakui bahwa taktik pelatih Sintayong malah menjadi bumerang saat melawan Irak. Tim Garuda masih belum bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah 0-2 dari Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 6 Juni 2024.
sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut dimainkan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atas permintaan pelatih Shin Tae-yong yang berharap waktu itu akan menyulitkan Irak. Namun ternyata justru pemain timnas Indonesia yang kesulitan, terutama pemain keturunan yang lebih terbiasa dengan cuaca Eropa. Shaina Patinama mengatakan bahwa bermain di sore hari sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Pertandingan ini dimainkan jam 4 sore, jadi sangat menyulitkan. Cuacanya benar-benar tidak menguntungkan, kata Shaina Patinama setelah pertandingan. Meskipun begitu, Shaina berpendapat bahwa timnas Indonesia bermain dengan baik dan seharusnya bisa mencetak gol di babak pertama. Menurut saya, kami bermain sangat baik. Ada perbedaan besar dibandingkan pertemuan pertama. Kami kalah 1-5 di pertemuan pertama, dan jika melihat permainan di babak pertama kali ini, kami seharusnya mencetak banyak gol, ujar bek kiri KAS Open tersebut. Kami menciptakan banyak peluang, tapi sayangnya kami tidak mampu mencetak gol. Jadi, kami perlu melatih itu, tambahnya. Kini timnas Indonesia harus fokus pada pertandingan berikutnya melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Berbeda dengan pertandingan melawan Irak, pertandingan melawan Filipina akan dimainkan pada malam hari, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.